Cerita kembali ke masa lalu. Ketika Tuha masih bayi, ibunya kembali mengandung. Mendengar itu, suaminya sangat kaget. Ia khawatir kelahiran bayi tersebut akan membuat kehidupan mereka semakin sulit. Sementara itu, ayah Kang Yojin sedang sekarat. Sebelum meninggal, ia memanggil ayah Tuha, lalu berpesan jika bayi itu lahir, maka Choi Young-sik dan Kang Yojin yang akan mengadopsinya. Tentu saja ayah Tuha tidak bisa menolaknya, sebab ia merasa berhutang budi pada keluarga ini. Dan ternyata bayi itu lahir laki-laki dan diberi nama Choi Chol-wung. Yojin memberitahu mantannya dalam waktu dekat ia tidak berniat untuk menikah. Ketua Yom mendapatkan pesanan untuk menghancurkan serikat pekerja. Tuha bingung karena adiknya masuk ke organisasi tersebut. Saat operasi penggusuran tersebut, Tuha berfokus pada pacar adiknya yang merupakan ketua serikat pekerja. Setelah semua selesai, Tuha mengirimkan adiknya kepada orang tua mereka. Hanya saja adiknya itu terus memberontak dan ia merasa malu memiliki kakak seorang gangster. Bahkan di hadapan kedua orang tua mereka, Tuha menampar adiknya. Ketika Tuha memberikan hadiah, ayahnya langsung menolak, sebab ia menganggap anaknya itu membuat malu nama keluarga. Tuha akhirnya melawan. Bukankah ia adalah anak penurut? Disuruh berhenti sekolah hingga masuk penjara pun ia pun mau. Satu-satunya pekerjaan yang ia bisa lakukan adalah menjadi gangster. Jika itu ternyata masih salah, lebih baik ia mati saja. Chol-wung berhasil menjadi jaksa atas rekomendasi dari pejabat Huang. Meskipun begitu, bukan berarti tugasnya sebagai mata-mata selesai. Sebab Man-ok masih mencarinya dan memberinya tugas baru. Hal itu membuat Chol-wung semakin frustasi. Ia berpikir jika menjadi jaksa maka penderitaannya akan berakhir. Sementara itu, Madam Cha sangat puas dengan kerja Jung-sin. Sebagai hadiahnya, sertifikat bioskop Namhae dikembalikan kepadanya. Chol-wung mempresentasikan kepada teman-temannya sesama jaksa untuk menghabisi para aktivis. Namun lama-lama ia tidak tahan sebab ia telah berjanji tidak akan mengkhianati teman-temannya. Anak buah Tuha mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Young-pil diam-diam mengirimkan anak buahnya untuk mengawasi mereka. Di samping itu ada transaksi-transaksi yang mencurigakan dalam penugasan. Tuha didesak teman-temannya untuk melawan Young-pil. Hanya saja Tuha ternyata memilih diam. Chol-wung mengundang Jung-sin makan karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Akan tetapi setelah bertemu, Chol-wung justru tidak berani mengungkapkan perasaannya. Alhasil, Jung-sin akhirnya pergi karena ada urusan. Di balik kesuksesan Jung-sin, ternyata ada campur tangan Tuha. Jung-sin kini tengah bimbang, ada dua lelaki yang ada di pikirannya. Ia kemudian bertanya kepada temannya apakah lebih baik ia mendekati orang terhormat atau seorang gangster. Tiba-tiba preman datang dan menculik Jung-sin. Ternyata saingan bisnis Madam Cha tidak terima dikalahkan. Ia meminta tanah-tanah yang sudah diakuisisi Madam Cha dikembalikan. Kebetulan teman Tuha mengetahui ini hingga melaporkannya. Anehnya Madam Cha tidak mau bernegosiasi dan mempersilahkan agar Jung-sin dibunuh saja. Meskipun sebenarnya itu bercanda, musuhnya sangat marah. Diam-diam, Young-pil dan timnya merekayasa data keuangan. Di sisi lain, Jung-ok, adik Tuha, melarikan diri lagi. Anak buah Young-pil terus mengawasi Tuha. Ketika waktu dirasa tepat, mereka pun menyergapnya. Young-pil beserta rombongannya menghajar habis-habisan Tuha dan anak buahnya. Tuha pun terkapar dan Young-pil menganggap dirinya yang menang. Akan tetapi itu ternyata salah. Ketua Yom tiba-tiba datang karena diberitahu anak buah Tuha. Akibatnya Young-pil yang justru ditampar oleh Ketua Yom. Ternyata semua ini adalah rencana dari Tuha sendiri. Ia berani mengorbankan dirinya sendiri asalkan Ketua Yom tidak percaya lagi kepada Young-pil. Di kantor, Young-pil menggunakan senjata pamungkasnya menuduh Tuha berkhianat. Tuha kembali dari rumah sakit dengan membawa serta timnya. Laporan keuangan yang dibuat Young-pil diduga palsu. Teman-teman Tuha yang ahli akan hal itu bisa membuktikannya. Hingga akhirnya Young-pil disingkirkan sendiri oleh Ketua Yom. Meskipun misi ini sendiri selesai, teman-teman Tuha kecewa. Sebab tidak seharusnya ia mengorbankan diri seperti ini.
Sekarang Tuhak berfokus untuk menyelamatkan Jungsin. Seketika itu juga ia menemui Cholwung. Dengan jabatan yang dimilikinya, ia pasti memiliki jaringan. Cerita kilas balik ketika ayah Cholwung meninggal. Para pejabat datang untuk menyampaikan belasungkawa. Cholwung merasa tidak terima sebab mereka hanyalah orang-orang munafik. Menurutnya, mereka pasti senang karena ayahnya merupakan saingannya. Anehnya, ibunya justru berlutut agar mereka mengampuni Cholwung. Sebelum meninggal, ayah Cholwung berwasiat agar putranya itu tidak membalas dendam. Semua itu karena kesalahannya sendiri. Ibu Cholwung sangat bangga putranya sekarang menjadi jaksa seperti impiannya. Cholwung memohon kepada Man-ok untuk membantunya mencari Jungsin. Dengan balasan, ia akan mengabdikan diri. Musuh Madam Cha mulai frustasi karena keinginannya tidak juga dipenuhi. Cholwung telah mendapatkan informasi keberadaan Jungsin. Ia pun melaporkan hal ini kepada Tuhak. Sementara itu Madam Cha yang keras kepala akhirnya luluh juga. Tanah dan bangunan yang diminta musuhnya akan diberikan. Di sisi lain, tempat penculikan lebih dahulu digerebek oleh para polisi. Dan Cholwung sendiri yang memimpin operasi ini. Sedangkan Tuhak hanya bisa melihat dari kejauhan. Di hadapan Jungsin, Cholwung merasa sebagai pahlawan. Momen ini menurutnya pas untuk mengungkapkan perasaan. Akan tetapi Jungsin justru berterima kasih terlebih dahulu dan menganggap Cholwung sebagai teman yang baik. Namun Cholwung tidak menyerah, ia berusaha mencium Jungsin. Dari kejauhan Tuhak melihat ini dan merasakan cemburu. Jungsin menghindar ketika akan dicium dan memilih memegang tangan Cholwung. Jungsin mengaku kecewa kepada Madam Cha yang terlambat bergerak. Akan tetapi diam-diam Madam Cha menyukai Jungsin. Setengah dari saham perusahaannya sudah ia siapkan untuk diberikan kepada gadis itu. Man-ok diberi tugas pejabat Huang untuk mencari tahu siapa ayah biologis dari Cholwung. Dokter memberitahu jika Choi Yung-sik mengalami kelainan genetik. Bagi Man-ok, informasi itu tidak cukup. Ia kemudian menemui ibunya Tuhak. Ibu Tuhak itu hampir saja keceplosan hingga suaminya datang. Ibu Tuhak dimarahi habis-habisan oleh suaminya bahwa rahasia besar ini jangan sampai terungkap sampai kapanpun. Yang harus semua orang tahu adalah Cholwung merupakan putra dari Choi Yung-sik. Pejabat Huang merasa lega Choi Yung-sik dikabarkan mandul. Sementara itu, Jungsin masih memiliki ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Hanya saja sepertinya ibunya itu depresi. Tuhak melihat Ketua Yom sedang bertemu dengan orang penting. Hanya saja bosnya itu tidak menceritakan secara detail pertemuan tersebut. Yang Tuhak tahu hanyalah akan ada pembangunan distrik baru. Tuhak curiga jika Ketua Yom menyembunyikan sesuatu darinya. Teman-teman Tuhak mulai geram. Mereka menyarankan Tuhak untuk lebih agresif. Cholwung mengundang Tuhak untuk makan-makan merayakan keberhasilannya. Di sana Tuhak merasa dijebak karena ternyata Cholwung juga mengundang Jungsin. Dari awal gadis itu mengungkapkan ketidaksukaannya Tuhak yang menjadi gangster. Tentu saja Tuhak merasa tidak nyaman dan bermaksud pergi. Tiba-tiba Cholwung mengungkapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Tuhak. Sepertinya kesempatan seperti ini memang sudah direncanakan oleh Cholwung, menjatuhkan harga diri Tuhak di hadapan Jungsin. Tapi ternyata dugaannya lagi-lagi salah. Meskipun Jungsin tidak menyukai Tuhak sebagai gangster, ia ternyata masih memiliki hati kepadanya. Buktinya Jungsin membuntuti Tuhak hingga ke rumahnya. Di sisi lain, Cholwung juga memiliki janjian dengan Jungsin di bar. Hanya saja orang yang sudah ia tunggu tidak juga datang. Sedangkan Jungsin sedang asik minum dengan Tuhak. Ketika mabuk, gadis itu mulai berbicara tidak beraturan. Dari kekecewaannya yang berhenti sekolah, hingga keputusasaannya menunggu orang yang ia cintai. Tuhak hanya bisa mendengarkan dan tidak bisa berkomentar apapun. Selesai mengoceh, Jungsin pun tertidur. Tuhak memberanikan diri membelai rambutnya. Tiba-tiba ia teringat jika Jungsin ternyata tidak membencinya. Tuhak pun tersenyum lalu menggendong Jungsin masuk ke dalam. Keesokan harinya Jungsin mengucapkan terima kasih. Dugaannya selama ini ternyata salah. Seorang gangster ternyata juga ada sisi baiknya. Sebelum berpisah,
Jungsin memberanikan diri mencium Tuhak. Cholwung diam-diam mengetahui jika malam tadi Jungsin tidur di rumah Tuhak. Madam Cha memberitahu Jungsin jika dia menganggapnya sebagai putri angkat, serta 50% saham perusahaannya diberikan kepadanya. Jungsin diberitahu temannya jika tadi malam Cholwung menunggunya di bar. Mengetahui hal itu, kini giliran Jungsin yang mengundang Cholwung untuk makan. Ia pun meminta maaf dan mengaku jika semalam ia menghabiskan waktu dengan Tuhak. Cholwung justru memperingatkan Jungsin untuk menjauhi Tuhak sebab ia seorang gangster. Jungsin merasa tidak peduli. Bukankah Cholwung seharusnya melindungi Tuhak sebab ia adalah kakaknya? Nah, gimana? Semakin menarik kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.